Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya untuk temanya hari ini, bagaimana perasaan dia hari ini ya, tanggal 18 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku rasa di sini dia masih menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dari kamu. Dia masih bersikap manipulatif sama kamu. Masih ada ketidakjujuran dari si dia tentang sesuatu. Ya, dia ini masih menyembunyikan sesuatu dari kamu, entah apa itu. Tapi aku rasa di sini sesuatu itu tuh cukup penting ya, cukup penting dalam hubungan kalian. Mungkin inilah yang mungkin menjadi salah satu pengaruh kenapa akhirnya kalian berpisah ya, karena dia masih menyembunyikan sesuatu dari kamu, masih tidak bisa jujur sama kamu atau terbuka sama kamu di sini. Makanya di sini kalian berpisah. Ya, walaupun di sini ada rasa rindu sama dia ya terhadap kamu karena perpisahan ini, walaupun ada rasa kesepian ya, dia merasa sedih karena kamu tinggalkan, tapi ya ini keputusanmu sih ya, karena dia selalu tidak jujur dan tidak terbuka sama kamu. Sebenarnya si dia ini dari awal sebenarnya kamu sudah tahu bahwa si dia ini suka sekali hanya fokus pada karir, keuangan, atau hal-hal yang bersifat duniawi ya, materi kayak gitu ya. Sampai-sampai mungkin kamu sering banget dia lupakan, sering banget dia campakkan ya. Dia ini sebenarnya sering banget tidak memperdulikan kamu. Kalau aku lihat di sini ada retreat. Setelah apa yang terjadi di antara kalian ya, kalau aku lihat di sini tuh seperti ada dorongan dia untuk kembali lagi ke kamu, untuk memfokuskan percintaannya bersama kamu. Cuman ternyata itu masih terhenti ya, masih terhalang oleh keluarga. Nah, ada masalah dengan keluarganya. Mungkin keluarganya lagi kesulitan, atau keluarganya yang ada yang sakit, atau gimana. Intinya ini ada hubungannya dengan keluarga, atau keluarganya mungkin butuh bantuan dia karena belum stabil ya, sehingga saat ini dia harus fokus dulu pada keluarga juga. Selain dengan materi, dia juga fokus pada keluarganya. Ya, aku lihat di sini memang fokus dia saat ini adalah keluarga, karir, dan keuangan. Ya, saat ini yang dia hanya bisa fokuskan pada keluarga, karir, dan keuangan. Tapi dia masih percaya bahwa apapun yang terjadi adalah suatu bentuk perjalanan hidup ya. Dia masih percaya tentang hubungan ini. Apapun yang terjadi dalam hubungan ini, dia masih percaya bahwa pasti ada hikmahnya, pasti ada rencana baik di dalamnya. Jadi walaupun dia tahu saat ini kalian berpisah dan dia sangat kesepian, sangat rindu sama kamu ya, sedih karena tanpa kamu di sini, dia tetap percaya bahwa apapun yang terjadi itu pasti ada rencana yang terbaik gitu
Ya, dia masih percaya sama Tuhan bahwa semuanya akan menjadi membaik gitu loh, semua akan membaik. Oke, dia berharap dia masih bisa banyak bercerita tentang hal-hal baik ya terhadap kepada kamu. Cerita berita-berita baik atau apa yang selama ini dia dapatkan, atau ada yang terjadi dalam hidup dia. Tapi ini cerita-cerita yang baik ya, hal-hal yang baik aja yang ingin dia ceritakan. Karena saat ini pun kamu dengan dia gimana mau cerita, bersama aja enggak gitu ya. Jadi dia berharap dia bisa share dengan kamu berita-berita baik yang pernah dia alami atau yang sedang dia alami. Ada yang dia sembunyikan tentang masalah materi dia sama kamu, ya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan tentang hal materi. Kalau aku lihat di sini, bisa jadi mungkin selama ini dia selalu bercerita bahwa dia mungkin berasal dari orang kaya atau bagaimana ya, dia punya aset ini, tapi nyatanya sebenarnya dia kesulitan, mungkin justru malah dia punya hutang piutang. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin selama ini dia berlagak seperti orang yang tidak punya, orang yang kesulitan secara materi agar bisa mendapatkan perhatian kamu, agar bisa ditolong oleh kamu. Tapi nyatanya sebenarnya dia orang yang cukup kaya. Oke, kalian situasikan aja dia ini seperti apa ya, apa yang dia lakukan selama ini. Jadi intinya apa yang dia tunjukkan itu sebenarnya sebaliknya dari yang selama ini terjadi gitu loh. Ya, ada sesuatu yang masih dia sembunyikan tentang materi. Dia menyesal karena telah membohongi kamu, ya. Aku lihat di sini dia menyesal banget telah membohongi kamu, dan dia ingin kembali merasakan apa yang dulu pernah dia rasakan bersama kamu. Saat masih bersama kamu, apa yang dia rasakan ya, bahagia, diperhatikan, diberikan ketulusan cinta. Pokoknya di sini aku lihat ya, dia merasa kayak ya seneng gitu ya, seneng banget bisa bertemu dengan kamu, dicintai oleh kamu. Nah, itu dia ingin merasakan itu lagi. Perasaan dicintai, diperhatikan, diberikan cinta yang tulus, seperti itu ya. Cuman menurut dia kalian ini memang kita memang butuh untuk sendiri-sendiri aja dulu ya, karena itu tadi ya, karena dia lagi ada masalah tentang keluarga dan finance juga, karir dia lagi bermasalah, so dia belum bisa untuk fokus pada kamu. So menurut dia yaudah kita berpisah aja dulu gitu ya. Banyak hal yang mengingatkan dia tentang kamu ya. Ternyata orang apapun yang ada di sekeliling dia itu bisa selalu mengingatkan kamu terhadap dia, bisa selalu membuat dia itu kepikiran kamu terus, kepikiran kamu lagi, seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi kayak merangsang gitu ya, merangsang pikiran dia untuk selalu mikirin kamu, hal-hal yang ada di sekeliling dia, banyak hal ya. Oke. Memang dulu dia ini itu datang ke kamu itu karena bisa dibilang tuh kayak untuk teman hiburan ya, teman bercanda, teman dalam hidup gitu loh. Tapi bukan untuk pasangan hidup ya, belum. Kalau aku lihat di sini, karena dia merasa tertarik sama kamu, ya udah dijalanin kayak gitu ya, dijalanin, dilanjutin, dideketin kayak gitu. Akhirnya di sini mungkin ada yang sudah sampai menjalani suatu hubungan.
Ya kalau aku lihat di sini dia bahagia, dia senang, dia memang tertarik sama kamu, dia senang sama kamu. Bahkan ada di dekat kamu itu memberikan dia kebahagiaan, memberikan dia rasa nyaman. Cuman kalau ditanya tentang apakah dari awal dia menginginkan komitmen dengan kamu, tidak. Ya, sejujurnya dari awal dia ketemu sama kamu itu belum ada kesiapan dari dia untuk berkomitmen. Dia ini sebenarnya belum bisa berkomitmen di awal pertemuan kalian. Makanya di sini ada Five of Swords. Terjadi banyak masalah di antara kalian ya. Dia tidak setia, dia tidak jujur sama kamu. Terus itu apalagi mungkin dia berbohong sama kamu, melakukan pengkhianatan ya. Nah, kalau aku lihat hubungan kamu sama dia ini sering sekali on off atau putus nyambung. Kenapa? Yaitu belum ada kesiapan untuk berkomitmen dengan kamu. Jadi nggak ada apa ya, sikap dari dia untuk maju dan bertahan gitu loh ya, karena dia ngejalanin hubungan dengan kamu itu ya cuman untuk temen ya. Kalau misalkan gini, misalkan dia lagi capek dari kerja ya, dia suntuk, nah kamu tuh jadi temen ngobrol dia, jadi penghibur dia gitu ya. Apa kalau misalkan dia lagi bosen, nah dia datang untuk datang untuk ngobrol sama kamu, mendapatkan penghiburan dari kamu, seperti itu. Jadi makanya selama ini kalau kamu ngobrol sama dia pasti bukan ngomongin hal-hal yang intens, pasti ngomonginnya yang tentang ya hanya kayak lelucon atau yang hal-hal ringan aja kayak gitu, yang untuk menghibur dia. Makanya di sini mungkin dia sering banyak tertawa ya. Nah seperti itu ya, karena sebenarnya dia tertarik sama kamu. Tapi kalau ditanya komitmen, enggak ya, belum ada kesiapan dari dia untuk berkomitmen. Nah kemudian setelah menimbulkan banyak masalah, putus nyambung karena perselingkuhan, karena tidak jujur ya, berbohong, kemudian selingkuh ya, akhirnya putus nyambung. Setelah itu nanti dia datang lagi bernegosiasi lagi dengan kamu, apa itu namanya, mencoba untuk mengatasi masalah yang terjadi di antara kalian, atau mengatasi halangan dan rintangan yang pernah terjadi di antara kalian, seperti itu, untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Karena sejujurnya gini, ketika dia datang dari awal ya, dia itu udah merasa tertarik, ada rasa ketertarikan sama kamu. Cuman memang dalam diri dia nggak ada kesiapan untuk berkomitmen ya. Jadi sebenarnya dia tertarik, dia merasa bahagia ketika dia berinteraksi dengan kamu. Makanya di sini ketika dia cari yang lain, selingkuh gitu ya, terus mungkin dia udah berakhir dengan selingkuhannya, atau dia lagi ada masalah dengan selingkuhannya, dia datang lagi ke kamu untuk mendapatkan penghiburan lagi ya, untuk mendapatkan teman lagi, seperti itu ya. Jadi kenapa dia tidak bisa melepaskan kamu, karena itu kamu orangnya asik, kamu orangnya mungkin sepemikiran dengan dia, kamu orangnya apa ya, humoris juga, mungkin kamu bisa mengimbangi komunikasi dengan dia, sehingga dia merasa ini tertarik sama kamu, bahagia gitu loh. Dekat dengan kamu itu memberikan kebahagiaan ya. Jadi akhirnya di sini dia bernegosiasi lagi dengan kamu, memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, dan kalau aku lihat juga ya kamu menerimanya. Itu terus yang terjadi ya, setiap dia datang kamu menerimanya. Setelah kalian sudah mulai ada komunikasi, kamu sudah dia sudah merasa kamu terima, tahu-tahu dia selingkuh lagi, tahu-tahu dia sudah ada yang lain lagi, gitu aja terus ya. Karena kalau ada Five of Swords ini menandakan bahwa ada situasi yang berulang, masih akan ada berpotensi punya situasi yang sama, karena memang ada seseorang atau mungkin dari kedua belah pihak tidak berubah dari masa lalunya. Dia tidak bisa berubah dari sifat atau tindakan dia yang seperti dulu gitu, kayak misalkan dia selalu gonta-ganti pasangan. Nah itu
itu tidak berubah. Terus kayak kamu yang tidak berani untuk tegas, untuk berkata tidak, nah itu juga akhirnya berulang gitu ya kalau aku lihat di sini. Ada indikasi tidak setia, tidak jujur ya, melakukan pengkhianatan ya. Nah, tapi di Five of Swords ini juga menandakan bahwa dari apa yang telah terjadi ada rasa penyesalan dari dia, ada rasa malu ya terhadap kamu di sini, dianya itu ya terhadap kamu ada seperti itu. Tapi ya itu dia bukan berarti malu dan menyesal terus ya benar-benar memohon maaf atau tidak akan mengulang lagi enggak, ya cuman ada rasa bersalah gitu, cuman ada rasa malu gitu. Tapi kalau untuk mohon maaf terus itu konsisten akan berubah, enggak, aku lihat di sini enggak. Makanya hubungannya masih on off ya. Dan dia pun merasakan ya, di sini ada the Hangman reverse. Dia tuh merasakan bahwa akhir-akhir ini hubungan kalian mulai monoton, mulai stuck, mulai tidak ada perkembangan lagi, benar-benar tidak ada kemajuan. Ya, justru malah adanya kemunduran, sehingga ketika dia tahu itu terjadi dalam hubungan ini, dia itu kemudian saat ini tuh sedang merenungkan bagaimana cara bagaimana perasaan dia yang dia inginkan gitu loh. Dia sedang memikirkan bagaimana nih sebenarnya dia itu menginginkan kamu atau tidak gitu ya, karena akhir-akhir ini hubungan kalian monoton, hubungan kalian itu kayak nggak ada perkembangannya. Jadi dia memikirkan lagi, ini sebenarnya hubungan aku inginkan atau enggak sih gitu ya. Dia bertanya lagi pada hati dia, pada perasaan dia. Sehingga kalau ini the Hangman berarti reverse ya, reverse berarti memang seharusnya dia kembali untuk mengetahui dengan tepat apa yang dia inginkan dalam hubungan ini. Dan mungkin memang inilah waktunya dia untuk menetapkan keyakinan yang sudah lama tertanam gitu ya. Jadi kayak apa yang selama ini dia pikirkan ya, hanya dia pikirkan saja tapi tidak dia realisasikan juga, maka di sini dia siap untuk melepaskan. Ini waktu yang tepat untuk melepaskan keyakinan yang sudah lama tertanam, karena perspektif dia sekarang lebih bersedia untuk bertindak ya, untuk membuat perubahan dalam hubungan romantis, dan juga bisa diartikan sebagai peringatan ya, agar dia ini tidak melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. So dia udah nggak peduli lagi. Misalkan nih dia kan tukang selingkuh ya, dia sering menghadirkan pihak lain, dia berkorban karena dia bersama si pihak ketiga, tapi dia juga mau sama kamu. Akhirnya karena di sini demi cinta dia tidak bisa melepaskan keduanya ya, si pihak ketiga dan kamu. Nah sekarang ini the Hangman, dia disuruh berpikir, coba pikirkan sebenarnya siapa yang kamu mau pihak ketiga atau kamu gitu, atau mungkin kamu pihak ketiganya atau pasangan dia, seperti itu. Jadi di saat kalian saat ini itu berpisah, itu dia sedang ditempur ya, pokoknya disadarkan oleh semesta ya untuk segera memilih siapa yang dia mau gitu, jangan dua-duanya ya, seperti itu. Dan apa yang dia pikirkan selama ini, coba lepaskan, coba jangan cuma dipikirin doang, coba dikerjakan, coba dilaksanakan, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang dulu dia bertindak itu seolah-olah dia harus mempertahankan cintanya, jadi dia masih bersama yang lain juga mau bersama kamu kayak gitu. Nah karena ini the Hangman reverse, dia harus
digencor untuk ayo sekarang jangan cuma banyak mikir, tapi sekarang coba pikiran kamu dilepas dan coba untuk dikerjakan kayak gitu ya. So ini juga biar ini kebutuhan di antara kalian ya, antara kamu dengan siapa nantinya yang dia pilih itu bisa seimbang gitu loh, bisa stabil. Karena selama ini kalau misalkan dia punya kamu dan punya yang lainnya, pikiran dia itu terbagi-bagi, udah pikiran dia terbagi-bagi dengan keluarga, dengan karir dan keuangan, terus itu juga dengan kamu dan dengan yang lainnya gitu loh. Dia jadi nggak bisa fokus pada tujuan hidup dia kayak gitu ya, karena yaitu dia harus membagi waktu, membagi pikiran, membagi rencana antara kamu dengan dia, kemudian dengan karir, keluarganya, uangnya, seperti itu ya. Hidup dia jadi makin kalang kabut ya. Belum lagi di sini kalau misalkan kamu tahu bahwa dia mengkhianati kamu dan kamu sakit hati, kenalah dia karmanya seperti itu ya. Oke, Ace of Pentacles, dan ini juga memang ada pertanda penyebab dari hubungannya kalian itu bisa retak ya, bisa rusak. Itu karena ada indikasi dari keserakahan, keegoisan, dan kecemburuan. Entah ini siapa yang cemburu ya, bisa jadi dia, bisa jadi kamu. Yang serakah kalau aku lihat sih dia ya, mau si A dan mau juga si kamu. Terus itu yang egois juga kalau aku lihat sih dia ya, mau si kamu mau si A gitu ya. Terus itu juga masih mikirin keluarga dan karir dan keuangan. So aku lihat di sini masih ada indikasi bahwa dia selama ini tuh terlalu serakah, terlalu egois ya. Kalau yang cemburu ya kalian situasikan aja lah, dia atau kamu yang suka cemburuan ya. Kalau misalkan dia yang suka cemburuan, udah triple kill deh udahan lah pokoknya ya. Nah aku lihat selama ini pun ya, baik A dan kamu itu juga sering diabaikan oleh dia karena fokusnya ke karir dan keuangan, sehingga hubungan kalian dengan si dia ini ya itu nggak intens, nggak dibilangnya jarang diberikan perhatian deh, jarang diberikan quality time. Kamu ataupun si A itu sering diabaikan ya, karena ternyata yang lebih menjadi prioritas dalam hidupnya adalah materi, keuangan, pekerjaan, dan juga keluarga kayak gitu kalau aku lihat nih ya. Jadi sebenarnya dia itu belum fokus pada komitmen. Iya, dia memang mau sama si A dan mau sama si kamu ya, tapi sebenarnya dari awal pun dia ini memang belum siap untuk berkomitmen, makanya masih suka bermain-main dengan si A, dengan si kamu. Masih mau dengan si A, mau si kamu, belum bisa menetapkan pada satu hati yang dia inginkan. Seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada 10 of Wands, di mana dia ini punya tanggung jawab yang cukup besar atau tanggungan yang cukup besar. Ada beban yang cukup berat di pundak dia ini. Nih, ada seseorang yang mengangkat wands ya, 10 tongkat di sini. Dan ini kan berat karena dia membawanya ya itu semua gitu, nggak satu-satu, semua yang dia bawa, jadi kan berat. Nah itulah dianggap kayak beban hidup dia, beban yang saat ini dia tanggung. Apa beban yang dia tanggung? Karir, keuangan, dan keluarga ya. Bisa jadi karir dia masih masih belum settle ya, mungkin dia punya pekerjaan juga, pekerjaan yang bukan kerja di instansi tetap ya, mungkin pekerjaan dia masih serabutan, atau kalau misalkan dia pekerjaan ya mungkin kontrak atau gimana ya. Intinya karir dia belum settle, karir dia belum bagus. Terus itu juga keuangan dia seret gitu loh ya, sulit. Nah keadaan keluarga dia juga mungkin penuh dengan
masalah atau gimana, atau mungkin keluarganya berdampak karena dia mungkin tulang punggung keluarga sekarang ya, atau pengganti seorang ayah sehingga dia harus membiayai keluarganya, sedangkan karir dan keuangannya aja masih adet-adetan di sini ya, sehingga keluarganya pun berpengaruh, kesulitan juga secara materi gitu. Ya, intinya saat ini tuh sebenarnya dia belum bisa fokus. Ya sebenarnya dari awal dia belum berani untuk berkomitmen. Jadi sekarang pun ya sama, apalagi dalam keadaan dia ini punya beban dalam hidupnya. Bebannya siapa? Di keluarga, karir, dan keuangan. Ya, jadi kalau untuk memfokuskan percintaan dia belum bisa juga gitu loh. Apalagi di sini kalian, misalkan si A atau kamu itu udah menginginkan komitmen, walah makin hancur otaknya dia. Ya, makin bingung dia mau gimana. Gitu. Untuk cari makan sehari-hari aja sulit, apalagi mau nikahin kalian gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia untuk saat ini belum bisa fokus dulu pada percintaan karena dia punya beban yang cukup berat di pundaknya untuk dia selesaikan, untuk dia tanggung seperti itu ya. Bahkan nih ada Nine of Pentacles, ternyata dia juga punya hutang, ternyata dia juga punya cicilan seperti itu. Memang kalau aku lihat orangnya ini tuh dia ini gimana ya? Orangnya kreatif, orangnya banyak ide ya, cuman dia ini orangnya nggak mau banyak ini loh, nggak mau banyak mengeluarkan tenaga. Jadi dia yang punya ide tapi orang yang menjalankan, sehingga dia tuh maunya dapat untung yang banyak tapi dia nggak mau capek kayak gitu orangnya. Sehingga apa ya, kalau aku lihat di sini tuh dibilang kerja keras ya kerja gitu, tapi kalau keras dengan memakai tenaga, kalau bisa enggak ya, kayak gitu deh tuh ya. Kalau aku lihat di sini ya dia punya ide gitu, tapi ide itu orang lain yang mengerjakan ya. Kayak misalkan aja ya, kayak arsitek tuh punya ide, punya gambarnya, tapi yang ngerjain tukang. Nah kayak gitu ya, dia misalkan arsiteknya. Ya kalau arsitek sih bukan pekerjaan serabutan ya. Tapi bisa juga ya kalau misalkan dia bukan kerja di perusahaan tetap, ya serabutan juga sih. Mungkin bisa berapa bulan sekali baru dia dapat job kan ya. Intinya seperti itu, dia punya ide tapi orang lain yang melaksanakannya, sehingga ya dia harus membagi hasilnya dengan orang lain gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi pekerjaannya seperti itu. Tapi intinya gini, dia itu pengen dia memiliki keuntungan yang banyak tanpa ada usaha keras atau kerja keras gitu ya. Bahkan gini juga, untuk biar dia nggak banyak kerja, dia juga pengen cari pasangan tuh yang mungkin dari orang yang kaya raya, yang sudah sukses gitu, sehingga dia ini ya nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo amat lah gitu dalam bekerja kayak gitu. Nah bisa jadi pasangannya mungkin bisa ngebantuin dia untuk bayar hutang dia atau bayar cicilan dia, seperti itu ya. Ada indikasi seperti itu orangnya. Memang dia pengen punya pasangan itu yang kalau bisa juga orang kaya gitu loh. Makanya kamu lihat lah, mungkin selingkuhan dia atau pasangan-pasangan dia ya, si A, si B, si C ya. Kalau aku lihat dia nyarinya orang-orang kaya gitu, bukan orang-orang yang sepadan dengan dia. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau aku lihat memang sebenarnya masih ada beban dalam pundaknya ini yang cukup berat, cukup besar ya. Gimana enggak, dia harus menanggung keluarga gitu. Sedangkan karir dan keuangan aja aduh seret banget. Terus itu juga ada utang di sini, entah utang, entah angsuran, entah apalah ya. Pokoknya cukup besar jumlah uang yang harus dia penuhi atau jumlah uang yang harus dia lunasi gitu ya.
Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus ini ada alfabetnya ya, paling nggak gini deh, paling nggak huruf-huruf ini adalah ya di salah satu nama dia, maka ini ya sesuai ya dengan pembacaan kalian. Atau yang penting cerita ini sama dengan keadaan kalian, ini cuman untuk apa sih, tambahan aja ya, tambahan aja alfabetnya. Oke, aku rasa cukup ya. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.